Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-katsirah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Seandainya kita mau menghitung nikmat tersebut, maka kita pasti tidak akan mampu menghitungnya, apalagi berniat untuk membalas dengan ketaatan yang kita lakukan. Tukar menukar antara ketaatan dengan kenikmatan, maka seandainya pun kita sejak lahir bersujud kepada Allah sampai mati, ini tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan. Maka kewajiban kita adalah asyukru, bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan demi ketaatan. Dan ketaatan yang kita lakukan itu haruslah ditopang, didukung oleh ilmu yang syar'i. Karena dengan ilmu kita akan ada perbaikan, hablum minallah dan hablum minan nas kita. Nah, kalau tidak belajar maka pasti akan merasa apa? Merasa bisa, merasa cukup, merasa sudah benar. Karena ini adalah hal-hal yang menghalangi kita untuk belajar. Sementara belajar itu adalah dalilun ala annallaha yuriduhul khair. Bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi orang yang belajar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pasti akan pahamkan ke agama padanya. Jadi kalau tidak paham agama, maka berarti tidak ada kebaikan. Jadi sumber kebaikan, sumber kebahagiaan diraih bagi mereka yang paham agama ini. Karena agama tidaklah datang kecuali untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan umat manusia. Nah, masih kita lanjutkan pembahasan tentang zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan asnafu al-mustahiqin, orang-orang yang berhak mendapatkan atau menerima zakat. Siapa yang pertama, Pak Wahyu? Fakir. Yang kedua, Pak Maulana? Miskin. Yang ketiga? Siapa? Amil. Syaratnya amil haruslah dapat izin dari pemerintah. Yang keempat, orang yang terlilit utang. Yang kelima, siapa? Ar-riqab, orang yang budak yang sedang mengikat perjanjian dengan tuannya untuk bebas dan dia nyicil gitu kepada tuannya, dan ini harus dibantu untuk melepaskan dirinya dari perbudakan. Yang keenam, Ibnu Sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan terputus karena tidak punya biaya. Yang kedelapan adalah fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah sementara dia tidak memiliki gaji pokok atau gaji tetap dari pemerintah. Maka mereka diberikan ini zakat. Nah, sekarang penulis akan menyebutkan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Kata penulis, wa tahrumu ala bani Hashim. Jadi diharamkan memberikan zakat bagi Bani Hashim. Bani Hashim ini kita urut dulu dari atas. Abdu Manaf punya 4 anak.
Yang pertama adalah Hashim. Hashim ini nama aslinya adalah Amru ibnu Abdi Manaf. Kemudian yang kedua adalah Al-Muttalib. Ini saudara saudara kandung dengan Hashim. Yang ketiga Naufal. Yang keempat Abdus Syamsin. Abdus Syamsin nanti keturunannya adalah Utsman bin Affan. Nanti Rasulullah dari Hashim ini. Hashim nanti punya 4 keturunan lagi. Yang pertama adalah Asad. Yang kedua adalah Abu Saifi. Yang keempat Nablah. Yang keempat adalah Abdul Muttalib. Kita ulangi tadi, anaknya Hashim siapa? Yang pertama Asad, yang kedua Abu Saifi, yang ketiga Nablah, yang keempat Abdul Muttalib. Nah, yang 3 ini meninggal semua. Yang tetap ada yaitu Abdul Muttalib dan punya keturunan. Nanti Abdul Muttalib ini punya 12 anak. Al-Abbas, Al-Haris, Hamzah, Sofia, Abu Lahab. Abu Lahab yang disebutkan dalam surah Al-Lahab itu? Abdullah, Al-Abbas. Ada 12 keturunan dari siapa? Abdul Muttalib ini. Abu Thalib. Nah, jadi dari Hashim turun ke mana? Turun ke mana tadi? Abdul Muttalib nanti turun ke 12 keturunan, di antaranya adalah Abdullah turun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, garis keturunan ini nanti tidak berhak mendapatkan atau menerima zakat. Innama hiya awsakhun nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran-kotoran harta manusia. La yahillu li ali Muhammad, tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi keturunan Al-Abbas, Abu Lahab, Ikrimah bin Abu Lahab gitu, Hamzah dan yang lainnya ini tidak berhak menerima zakat. Jadi kalau sekiranya ada yang mengaku-ngaku keluarga atau keluarga Nabi gitu di Balikpapan ini atau di Samarinda sana, mengaku keluarga Nabi, keturunan Rasulullah, atau bahasa Arabnya adalah dzurriyyatun Nabi, maka nanti dia tidak boleh menerima zakat atau sedekah. Banyak sekali Habib-habib di Samarinda atau di Balikpapan ini yang mereka mengatakan punya garis keturunan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah nasabnya terputus karena tidak ada anak laki-lakinya yang hidup. Ibrahim meninggal dunia semasa masih kecil. Kemudian Abdullah juga meninggal dunia. Al-Qasim anak pertamanya juga meninggal dunia. Yang ada hanyalah putrinya Fatimah. Melahirkan nanti siapa? Hasan dan Husain. Sementara perempuan di dalam nasab atau dalam ilmu waris ini adalah pemutus nasab dan pemutus warisan. Nah, jadi Banu Hashim, anak-anak Hashim tadi 4 turun, 12 lagi, ini semuanya enggak boleh menerima zakat. Para ulama berselisih mengenai Banu Al-Muttalib. Banu Al-Muttalib, yaitu saudara kandung siapa? Si Hashim tadi ini. Ada yang mengatakan Banu Al-Muttalib enggak dapat. Yang dapat hanyalah Banu Hashim. Enggak boleh hanya Banu Hashim, adapun Banu Al-Muttalib tetap dapat. Meskipun di hadis Rasulullah mengatakan bahwa Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Sama-sama tidak boleh menerima zakat. Kalau Banu Mas'ud boleh enggak menerima zakat? Banu Mas'ud.
Pak Wali Kota kan Banu Mas'ud ya, Rudi Mas'ud. Kemudian siapa lagi yang ditangkap KPK itu? Gofur Mas'ud dan yang lainnya. Itu namanya Banu Mas'ud. Wa mawalihim, demikian juga budak-budak mereka, mantan budak. Mawali ini adalah mantan budak yang dibebaskan oleh tuannya. Disebut dengan apa? Maula. Jadi Maulana itu adalah mantan budak kami. Pak Maulana. Paham Pak? Maulana itu artinya adalah mantan budak kami. Maula tambah nah, domir nahnu. Jadi mantan-mantan budak ini tidak diberikan zakat karena dia dinasabkan, nanti disandarkan kepada mantan tuannya. Jadi kalau tuannya nanti kabilahnya Quraisy, maka si mantan budak ini juga boleh menyandarkan Quraisy. Boleh dinasabkan kepada kabilah tuannya. Wa alal agniya, demikian juga orang-orang kaya, orang yang memiliki atau berkecukupan, maka tidak berhak dibayarkan zakat, dikeluarkan zakat untuknya, kecuali dia adalah amil, ya amil. Atau penjahat mungkin yang sering mengganggu kaum muslimin, maka nanti dia dikasih dalam rangka taklif untuk menarik hatinya agar tidak menyakiti kaum muslimin. Kemudian yang kelima Pak ya, al-aqwiya al-muktasibin, yaitu orang-orang yang kuat, mampu berusaha, mampu bekerja, maka ini tidak berhak dikasih apa? Zakat atau sedekah. Kemudian yang terakhir adalah al-abdu, budak. Jadi jika si tuan punya budak, si budak itu nggak boleh dikasih apa namanya? Zakat atau sedekah. Kenapa? Karena harta si budak milik tuannya. Kenapa? Demikian juga orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Contoh, saya seorang suami, punya tanggungan istri, anak, orang tua dan yang lainnya, maka saya nggak boleh menyalurkan zakat saya kepada istri yang miskin, anak yang miskin, orang tua yang miskin. Kenapa Pak? Karena orang tua dan yang lainnya ini adalah tanggungan saya. Jika saya memberikan kepada mereka, sama saja saya mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikan. Nah, ini orang-orang yang dilarang diberikan zakat kepada mereka. Babu shadaqatil fitri, bab sedekah atau zakat fitri. Ini yang terakhir. Karena kita tahu bahwa zakat itu ada 6. Zakat emas dan perak, pertanian, kemudian peternakan, zakat perdagangan, zakat rikas, nanti zakat rikas ada. Kemudian yang terakhir adalah zakatul fitri. Ini yang berkaitan dengan jiwa Pak. Bukan berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan apa? Jiwa. Sehingga nanti si anak meskipun belum lahir, tapi sudah berwujud manusia, sudah ditiupkan ruh, maka orang tuanya disunahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Yang terpenting sudah ditiupkan apa Pak? Ruh. Sudah berumur 4 bulan. Kata Rasulullah SAW, di antara hikmah zakat fitri ini adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Hikmahnya adalah membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan, sekaligus memberikan makan bagi orang miskin. Hiya sa'un minal kutil mu'tadi an kulli fardin.
Kata penulis, zakat fitri itu adalah satu dari kut. Kut ini adalah makanan pokok suatu negeri. Jadi makanan pokok di suatu negeri, kalau negeri kita Indonesia adalah beras, makanan pokoknya. Kalau Timur Tengah sana tepung mungkin, atau korma, atau kismis. Angkul li fardin, bagi setiap jiwa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin, so'an min syair, so'an min bur, satu semuanya. Nah, hanya saja para ulama berselisih mengenai ini kalau ditransfer ke timbangan, ya kan? Berapa kilo dia? Ada yang mengatakan 2 kilo lebih sedikit, 2,5 kilo, 3 kilo, 2,7. Nah, ada juga yang mengambil kehati-hatian yaitu 3 kilo. Kalau di negara kita itu 3 kilo Pak ya. Nah, dan tidak boleh dikeluarkan kimahnya, harga berasnya. Kalau seumpamanya 3 kilo, harga beras standar, tinggi, rendah, kalau harga beras Pandan Wangi taruhlah 15.000. Berarti kali 3 sama dengan 45.000 kan? Ini nggak boleh dikeluarkan uangnya. Karena ini menyelisihi sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat setelahnya. Karena Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bentuknya itu makanan. Lantas kalau ada pertanyaan, Ustaz, bukankah orang miskin itu sekarang butuhnya uang, bukan beras? Maka ini tidak bisa merubah hukum meskipun datang alasan yang seperti ini. Tidak bisa merubah ketentuan. Nah, kalau Anda mau ya dikasih beras 3 kilo mungkin plus uang 500.000. Ya kan? Selesai. Menunaikan kewajiban plus ada sedekahnya, uang 500.000. Daripada ngasih 45.000, dapat apa? Ayam 1 ekor aja nggak dapat, apalagi pakaian, makanan dan yang lainnya. Jadi yang dikeluarkan adalah ininya, makanannya. Wal wujubu ala sayyidil abdi wa munfikis sagiri wa nahwihi. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat itu adalah tuan untuk budak, untuk dirinya, untuk istrinya yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau sekiranya bapak sebagai kepala rumah tangga, maka yang menjadi tanggungan pun bapak mengeluarkan zakat untuk mereka. Wa munfikis sagir, demikian juga anak kecil yang menanggung adalah bapaknya. Wa yakunu ikhrajuha qabla salatil id, dan mengeluarkan zakat fitri ini sebelum salat id. Jadi ada waktu afdol, waktu wajib, waktu jaiz. Waktu yang paling diutamakan yaitu tatkala muncul fajar, muncul matahari sebelum manusia pergi ke musholla untuk sholat Idul Fitri. Ini waktu yang afdol. Maka nanti kalau bisa diundur waktu sholat Idul Fitri. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar memberikan kesempatan bagi mereka yang belum membayar zakat fitrinya. Nah, adapun waktu wajib setelah tenggelamnya matahari, malam sholat id. Ini adalah waktu wajib. Waktu yang boleh sehari atau 2 hari sebelum Sebelum Idul Fitri. Mazhab Syafi'i membolehkan di awal, mulai dari tanggal 1 Ramadan
sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Wa man la yajidu ziyadatan ala quti yaumihi wa lailatihi fala fitra alaihi. Orang yang tidak mendapati kelebihan makanan untuk sehari dan semalam, maka tidak ada zakat fitri, tidak ada kewajiban zakat fitri untuknya. Contoh gini Pak, taruhlah dia sekeluarga itu untuk makan sehari semalam berapa kira-kira Pak? Beras 2 kilo cukup. 2 kilo cukup untuk sehari semalam. Kalau sekiranya dia punya kelebihan dari 2 kilo ini, maka di situ ada kewajiban zakat fitri. Tapi kalau sekiranya tidak ada kelebihan, maka tidak ada pula zakat fitri. Karena ini dianggap miskin, tidak mampu. Dia berhak diberikan, bukan berkewajiban mengeluarkan. Jadi itu patokannya Pak. Kalau dia masih ada stok makan di rumah untuk sehari semalam, maka ada kewajiban zakat fitri baginya. Biasanya kita stoknya itu untuk setahun ke depan ya. Apalagi ada kabar corona varian baru gitu, kita borong toko-toko untuk stok bertahun-tahun ke depan. Wa masrifuha masrifu zakati. Dan penerimanya nanti adalah penerima sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Yaitu fakir, miskin, dan seterusnya. Meskipun ada yang mengkhususkan bahwa zakat fitri ini hanya untuk fuqara dan masakin. Enggak boleh mengkhususkan seperti ini. Paham? Boleh juga untuk si amil, boleh juga untuk yang lainnya, ibnu sabil dan fisabilillah. Nah, ada yang mau ditanyakan Pak mengenai zakatul fitri ini? Sebelum kita pindah ke khumus. Orang yang tidak berhak. Fuqara. Dia kuat bekerja. Maka masuk dia fuqara. Iya. Dia berusaha bekerja tapi penghasilannya enggak mencukupi kan? Tapi kalau dia kuat bekerja tapi penghasilannya banyak, maksud dia qawi al-agniya, orang yang kuat plus kaya. Paham? Berkecukupan untuk dirinya dan keluarganya. Ada orang yang kuat tapi dia fakir, miskin. Karena penghasilannya enggak mencukupi. Non muslim. Kalau sekiranya dalam rangka taklif, untuk menarik hatinya agar masuk ke dalam Islam, maka dikasih. Meskipun dia non muslim. Paham? Ini tujuannya taklif, untuk menarik hati. Maka masuk dalam mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang ditarik hati mereka. Jadi pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa mu'allaf itu bukanlah terkhusus bagi mereka yang baru masuk Islam. Non muslim pun bisa dikatakan mu'allaf. Itu Pak. Tapi kalau kita di Indonesia, kata mu'allaf ini dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam. Maka ada mu'allaf center ya, mu'allaf center. Bisa untuk lembaga kalau sekiranya lembaga tersebut adalah bagian dari fisabilillah.
lembaga sekolah mungkin, atau rumah tahfidz mungkin, atau yayasan yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan Islam. Nah, ini masuk dalam kategori fisabilillah. Tapi kalau sekiranya lembaga-lembaga yang bukan bergerak dalam memperjuangkan Islam, ini enggak. Nah, kita masuk dalam pembahasan Kitabul Khumus. Jadi khumus ini nanti orang-orang yang akan mendapatkan 1/5 atau mengeluarkan 1/5 khumus. Yajibu fima yugnamu fil qital. Dikata penulis, wajib zakat pada ghanimah yaitu 1/5. Jadi tak kala ada ghanimah dikumpulkan gitu, maka tidak boleh langsung diambil. Kalau diambil namanya gulul. Gulul itu mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Ini sama dengan mencuri. Dan dia tidak masuk surga. Dengan sebab apa? Dengan sebab gululnya ini. Nah, dikumpulkan. Kalau sekiranya taruhlah ghanimah tersebut totalnya semuanya 500 juta. Paham Pak? Nah, dikeluarkan 1/5-nya berapa? 100 juta kan? Nah, 100 juta ini untuk lillahi walirrasulihi walidhil qurba wal yatama wal masakin. Nah, jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa khumus ini nanti dibagi kepada untuk Allah, untuk Rasulnya, keluarga Rasulullah dan Rasul aluhu, keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya dan yang lainnya. Kemudian orang miskin, kemudian fuqara dan yang lainnya dikasih dari 1/5 ini. Sebelum dibagi nanti ke pasukan. Pak, dikeluarkan dulu 1/5. Dia ada nanti aturan mainnya, tak kala mendapatkan ghanimah. Jadi beda nanti pasukan yang berjalan kaki dengan pasukan yang berkuda. Itu beda baginya. Kalau pasukan yang berjalan kaki dapat 1 bagian, kalau pasukan yang berkuda ini dapat 2 bagian, penunggangnya dan kudanya. Belum lagi kalau sekiranya dia membunuh langsung orang tersebut, maka nanti pedangnya, bajunya, apa yang ada di perlengkapan badannya itu milik yang membunuh. Nampak? Jika Bapak mungkin perang dengan Amerika, negara Indonesia perang dengan Amerika atau Australia ya, memperebutkan pulau pasir itu. Nah, sehingga negara kaum muslimin Indonesia menang, maka nanti hasil rampasan perang itu dikumpulkan menjadi ghanimah, dibagi dan dikeluarkan 1/5-nya untuk Islam. Wa fir rikasi khumus. Demikian juga rikas. Rikas ini dikeluarkan 1/5. Apa itu rikas? Rikas itu adalah barang temuan yang dimana barang temuan tersebut sudah terpendam sebelum datangnya Islam atau masih di zaman jahiliyah. Syaratnya haruslah terpendam di zaman jahiliyah atau sebelum datangnya Islam. Contoh mungkin kita gali di bawah kolong rumah kita, ternyata ada emas. Segopok emas gitu. Kalau ditimbang mungkin 5 kilo. Kita lihat dulu ada nggak tanda-tandanya ini. Karena di Kalimantan ini memungkinkan ada. Kenapa? Karena ada kerajaan yang dia muncul sebelum datangnya Islam. Kerajaan Kutai. Sementara Balikpapan ini masuk bagian dari wilayah kerajaan Kutai. Nampak? Jadi dulunya orang-orang yang mau memiliki tanah di Balikpapan ini haruslah izin ke kerajaan Kutai, Kesultanan Kutai. Sampai sekarang banyak sengketa-sengketa itu mereka membawa ini surat dari hibah dari Kutai, kerajaan Kutai. Mereka kuat dimenangkan karena asal usulnya ada. 6.
jika kita mendapatkan barang temuan yang itu ada tandanya ini dipendam di zaman jahiliyah, maka langsung dikeluarkan 1/5. Tampak dikeluarkan 1/5-nya. Kalau bernilai 5M, maka dikeluarkan 1M. Tanpa memandang berapa jumlahnya, kecil atau besar. Langsung dikeluarkan apa? 1/5 atau khumus. Jadi barang temuan ini bisa berupa emas atau barang-barang bernilai atau kayu atau guci mungkin. Guci orang-orang Cina terdahulu yang sangat bernilai tinggi itu, harganya mahal, maka dikeluarkan zakatnya. Wala yajibu fima ada dzalik, dan tidak ada kewajiban mengeluarkan 1/5 dari selain yang disebutkan, yaitu rikas dan gonimah. Wa masrifuhu man fi qaulihi ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in falillahi walir rasuli, dan seterusnya. Ini orang-orang yang nanti diberikan itu 1/5 dari harta rampasan perang untuk Allah, Rasul, fuqara dan yang lainnya. Adapun rikas, maka rikas nanti dikembalikan kepada asnaf al-mustahiqina lizakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, selesai Pak pembahasan tentang zakat. Sebelum kita masuk ke Kitabus Syiyam, ada yang ditanyakan dulu Pak? Masih ada waktu kan? Berapa menit kita masuk ke Kitabus Syiyam. Kitabus Syiyam. Kita tahu bahwa Syiyam atau puasa merupakan rukun Islam yang keempat ya. Nah, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah yaqul bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara atau rukun Islam. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa hajjul baiti, wa shaumi Ramadan. Nah, di hadis ini haji dikedepankan daripada puasa. Di hadis Abdullah bin Umar ini. Tapi ini hadis yang mungqalib, terbalik. Seharusnya apa duluan Pak? 2 puasa dulu baru Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan sementara haji di bulan Dzulhijjah. Jadi puasa merupakan ibadah yang sangat agung karena akan membendung syahwat kita, membendung syahwat agar kita mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terwujudlah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa kewajiban puasa Ramadan bukanlah terkhusus buat kalian saja. Sudah ada kaum-kaum sebelum kalian melaksanakan. Dan mereka bisa, pasti kalian juga bisa melaksanakannya. Nah, la'allakum tattaqun,
agar kalian bertakwa. Jadi tidak ada tujuan lain yang Allah inginkan kecuali agar kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin dari berpuasa ini. Sehingga Ramadan disebut dengan madrasatut taqwa, madrasah ketakwaan. Coba bayangkan Pak, tak kala kita berpuasa di siang hari, kita bersusah payah menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat untuk berhubungan dengan istri. Sementara hal tersebut mampu kita lakukan di ruang tertutup, di kamar mungkin, atau datang ke warung yang ditutup dengan tirai agar orang yang makan di dalamnya tidak kelihatan. Tapi karena takwa, rasa takwa muncul di situ, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tinggalkan semua itu. Nah, belum lagi di saat-saat puasa kita akan mudah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain, baca Al-Qur'an, bersedekah, berbuat kebajikan. Tapi ini adalah pelatihan, pendidikan agar nanti 11 bulan berikutnya kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, istimrar dalam ketakwaan. Bukan hanya takwanya, rajinnya di saat bulan Ramadan saja. Seorang ulama pernah berkata, bi'sal qaum, celakalah suatu kaum, alladzina ya'rifuna haqqallahi illa fi Ramadan, yang mereka hanya mengetahui hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Sementara Allah hadir di bulan Syawal, hadir di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya. Tapi disayangkan kaum muslimin, semangatnya banyak hanya di bulan-bulan Ramadan. Tapi yang perlu diketahui bahwa inna sawabal hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Bapak, tanda amalan kita diterima, dibalas oleh Allah jika kita istiqomah melakukan suatu amalan. Ini adalah tanda amalan kita diterima. Kalau tidak, berarti amalan kita enggak diterima di bulan Ramadan. Kata penulis, yajibu siyamu syahri Ramadan li ru'yati hilalin min adlin au ikmali iddata Sya'ban. Di sini penulis menyebutkan dua cara dari penentuan masuknya bulan Ramadan. Sementara pernah kita sebutkan bahwa ada 4 cara menentukan masuknya bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Cara yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat langsung hilal tanggal 1 Ramadan. Melihat dengan kasat mata atau dengan teropong. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Ini patokannya. Kapan kita melihatnya? Yaitu di sore hari tanggal 29 Sya'ban. Nampak? 29 Sya'ban. Dan hilal tanggal 1 tersebut akan muncul beberapa menit setelah terbenamnya matahari. Paham? Dia enggak muncul kalau sebelum terbenam matahari. Tampak karena dia adalah bagian dari qamar atau bulan. Yang mana bulan ini punya cahaya kalau tenggelam matahari. Karena dia meminjam cahaya dari matahari, cahaya matahari. Coba lihat kalau terjadi gerhana gitu. Sebab terjadinya gerhana karena apa? Bumi menghalangi apa? Berada di tengah-tengah matahari dan bulan. Sehingga bulan kehilangan cahaya. Paham, Pak? Karena dia meminjam cahaya dari matahari.
Jadi kelihatannya hilal tanggal 1, yaitu ketika terbenam matahari di sore hari tanggal 29 Sya'ban. Kalau sekiranya nggak kelihatan karena ada mendung mungkin, ada kabut atau ada badai, berarti hukum asalnya kelihatan. Paham Pak? Fa in gumma alaikum, jika terhalangi oleh kabut atau awan, maka fa'akmilul iddah, sempurnakanlah iddah, bilangan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain faqdirulah. Nah, kata faqdiru ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan bahwa faqdiru ini maknanya adalah menyempurnakan. Ada pula yang maknanya adalah mempersempit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang-orang yang diuji dengan dipersempit rezekinya, maka kudiro di sini atau qadaro di sini maknanya adalah dipersempit. Sehingga cara menentukan masuknya tanggal 1 Ramadan dengan apa? Dengan mempersempit Sya'ban menjadi 29 hari. Jadi enggak kelihatan gitu, maka besok berpuasa. Kenapa? Karena Sya'bannya dipersempit menjadi 29. Karena tanggalan Hijriah, bulan Hijriah itu hanya berkisar 29 dan 30. Enggak ada 28 dan enggak ada 31-nya. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah mengikuti pemerintah. Apapun keputusan pemerintah, maka itulah yang menjadi patokan kita. As-shaumu yauma yasumun nas. Puasa itu kata Rasulullah di mana manusia seluruhnya berpuasa. Tidak kelompok sana berpuasa sehari sebelumnya atau kelompok sana berpuasa 2 hari setelahnya. Ini memecah belah kaum muslimin. Jadi enggak boleh menentukan masuknya Ramadan berdasarkan selain yang telah disebutkan. Apakah itu dengan pasang surutnya air, ataukah dengan tanggalan Jawa atau tanggalan Bugis atau yang lainnya. Ini enggak sesuai dengan syar'i, pasti tidak pasnya atau tidak tepatnya. Nah, demikian Pak, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.